kepercayaan masing. Kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada pembukaan dari Ketua CME dan juga narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Bernie Endiani Medise, spesialis anak konsultan MPH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang sudah meluangkan waktunya di hari libur ini ya. Saya menyampaikan juga salam hangat dari Ketua CME FKUI, yaitu Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan, yang kebetulan pada hari ini, di pagi hari ini beliau berhalangan, namun beliau menitipkan salam hangat ya, semoga untuk acara pada pagi hari ini nanti insya Allah bermanfaat untuk semua. Jadi CME FKUI selalu melakukan baik itu kegiatan webinar maupun kegiatan workshop. Dan insya Allah nanti pada bulan September ini kami juga akan mengadakan KPPIK yang merupakan kegiatan workshop dan simposium yang dilakukan oleh seluruh departemen yang ada di FKUI, dan ini terbuka untuk dokter umum ya, juga untuk dokter spesialis yang ingin mengikuti kegiatan ini. Jadi, Continuing Medical Education FKUI selalu berusaha untuk memberikan edukasi, baik itu kepada dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan, maupun juga masyarakat umum. Ya, untuk pagi hari ini kita akan membawa untuk topik uh, untuk kesehatan anak. Semoga bisa memberikan apa ya, masukan, ilmu-ilmu baru mungkin dari hasil pengalaman juga ya, dan semoga nanti berguna. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau saya kembalikan ke Dr. Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Dr. Bernie. Baik, selanjutnya kita akan sambut moderator kita yang akan memandu sesi berikutnya, yaitu Dr. Ludi Diani Rahmartini, spesialis anak konsultan. Baik, Dr. Ludi merupakan staf pengajar ilmu kesehatan anak FKWRSCM dan beliau juga merupakan dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi di RSCM, RSP, dan QC Hospital. Beliau juga merupakan sekretaris dari UKK Hematologi Onkologi IDAI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama Dr. Ludi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Derni dan seluruh peserta hadirin sekalian dan juga panitia. Terima kasih atas kesempatannya telah mengajak saya untuk bergabung dalam acara yang sangat baik ini pagi hari ini. Dan saya sebagai moderator akan memperkenalkan narasumber bukan saya aja, kita semua di sini yang sangat hebat, Dr. Berni. Dr. Bernie Endriani Medis, spesialis anak konsultan MPH. Beliau lulus dari S1, SP1, dan konsultan tumbuh kembang pediatri sosial dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar ilmu kesehatan anak FKUI RSCM, juga dokter spesialis anak di Klinik Brawijaya, juga di spesialis anak di Klinik Tumbuh Kembang Lalita, juga segera di RSUI ya, Dr. Bernie. Saya persilahkan waktu dan layar untuk Dr. Berni. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ludis atas perkenalannya. Em, saya izin share screen ya, Dr. Ludi ya. Ya, silakan dokter. Suaranya udah jelas. Ya, sudah terlihat ya. Ya, baik. Mana tadi?
Baik, terima kasih Dokter Ludi untuk pagi hari ini. Saya akan membawakan sebuah topik yang menurut saya cukup menarik ya, yaitu waspadai tanda bahaya, deteksi dini dan stimulasi awal gangguan perkembangan anak. Nanti saya akan membawakan ada beberapa contoh juga ya, tetapi intinya bahwa kita akan bicarakan tentang perkembangan anak ya. Pertama-tama tentunya kalau kita bicara tentang anak ada dua aspek, yaitu aspek pertumbuhan dan aspek perkembangan. Namun pada pagi hari ini saya akan memfokuskan pada aspek perkembangan saja. Ya, kalau perkembangan itu adalah maturasi dari fungsi tubuh dari seorang anak. Sebelum memulai tentunya kita harus tahu dulu nih, ya kalau kita bicara soal perkembangan anak pasti kita bicara dulu tentang 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk yang pertama saya ingin kuis dulu ya. Kuis yang pertama ini saya akan stop share ya. Oke, silahkan. Ini adalah kuis pertama. Saya stop share dulu mungkin ya, Dr. Fikri ya. Silahkan para peserta untuk memilih sejak kapan hingga kapan rentang waktu 1000 hari pertama kehidupan. Single choice ya, jadi hanya boleh memilih satu. Tinggal dipilih langsung diklik saja di layarnya. Belum terlihat. Apakah sudah, Dr. Fikri? Jadi para peserta boleh tinggal mengklik salah satunya. Silahkan, Dr. Fikri. Oke, ini menarik nih ya. Ada yang menjawab 31, yang paling banyak sejak kandungan hingga 2 tahun, yaitu 56%, ya, lebih dari 50%. Sejak dalam kandungan hingga usia 3 tahun, 31%. Sejak lahir hingga 3 tahun, 9%. Dan sejak lahir hingga 2 tahun, 4%. Oke, kita lihat ya untuk jawabannya nanti seperti apa. Saya izin share dulu. Kembali ya. Oke, kira-kira mana yang benar ya? Kita lihat 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata yang disebut 1000 hari pertama kehidupan itu adalah sejak dalam kandungan sampai 2 tahun. Coba dihitung boleh ya. Pada dalam kandungan kan 9 bulanan ya, kita bilang 9 bulanan ya. Kalau di kedokteran biasanya kita sebut 40 minggu. Jadi sekitar 270 hari. Kemudian 365 hari di tahun pertama dan 365 hari di tahun kedua. Ini yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu penting banget gitu loh. Ada apa? Kenapa nggak masa remaja? Kenapa nggak masa kita ya yang udah dewasa seperti itu ya? Nanti kita lihat. Nah, ternyata ini sangat berhubungan juga dengan perkembangan otak. Jadi kalau kita lihat seorang bayi ini kan baru 25 hari di dalam kandungan. Kemudian terus sampai akhirnya seorang bayi itu lahir di usia sekitar 9 bulan ya atau 40 minggu gitu ya. Nah, ini yang terjadi bahwa otaknya ini berkembang dengan pesat. Seorang bayi itu lahir normal 2.500 gram, 2,5 kilo, itu minimal. Ya, kalau dia lahirnya cukup bulan. Otak bayi itu begitu dia lahir itu 400 gram. Apa yang terjadi? Ini adalah otak pada saat bayi baru lahir, usia 1 bulan, 9 bulan, 2 tahun. Ini otak kita. Kalau kita bandingkan, mana yang paling ruwet ya? Ini adalah pada saat usia 2 tahun. Jadi pada usia 2 tahun, atau kadang-kadang ada yang mengatakan 2 sampai 3 tahun, otak bayi yang tadinya hanya 400 gram,
itu akan bertambah menjadi 1.100 gram. Sehingga terjadi pertambahan sebanyak 700 gram. Sedangkan otak manusia, ini adalah otak kita, di usia dewasa itu 1.400 gram. Jadi pertambahannya hanya sekitar 300 gram dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga ini memperlihatkan bahwa yang paling cepat itu adalah pertumbuhan perkembangan otak pada awal kehidupan, terutama di 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, artinya apa? Kalau terjadi sesuatu di awal-awal kehidupan ini bisa berdampak cukup panjang, ya, berdampak panjang ke depannya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan biasa kita lahir di sini nih, 40 minggu, ya. 36 minggu, ini disebut 9 bulan ya. Biasa kita ambil 40 minggu ya, 9 bulan 40 minggu lah ya. Nah, ini kalau yang lahir di bawah ini disebut prematurity. Prematurity sampai sekian, tapi biasanya yang survive itu sekian lah ya. Jadi yang disebut dengan prematurity kalau dia lahir kurang dari 37 minggu. Nah, artinya apa? Kalau dia lahir kurang dari 37 minggu itu menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya masalah juga nanti di perkembangan ya. Walaupun itu hanya faktor risiko, belum tentu terjadi gangguan perkembangan ya. Oleh sebab itu di situ pentingnya kita juga harus memantau. Nah, apa yang terjadi sih pada pertumbuhan dan perkembangan otak? Jadi di awal kehidupan itu akan terjadi pembentukan saraf-saraf otak ya. Itu masih di awal-awal sekali kehidupan di dalam kandungan. Kemudian nanti sel-sel otak yang sudah ada akan bermigrasi. Oh, ini yang akan mengatur perkembangan motor kasar. Oh, ini akan mengatur perkembangan bahasa. Sehingga dia akan bermigrasi sesuai dengan areanya masing-masing. Kemudian terjadi mielinisasi. Jadi sel-sel otak yang satu akan terjadi sinaptogenesis berhubungan dengan sel-sel yang lain, dan ini hubungan antara satu sel dengan yang lainnya akan dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan mielin. Dan mielin ini akan lebih terbentuk dengan baik sesuai dengan nutrisi yang diasup ya oleh bayi atau oleh anak ya. Semakin baik dia mendapatkan ASI ya, air susu ibu, maka biasanya akan lebih baik pula. Dan sinaptogenesis ini juga adalah sesuatu yang kita sebutnya experience dependent. Jadi semakin seorang anak mendapatkan stimulasi yang baik dari orang tuanya, dari lingkungannya, maka sinaptogenesis hubungan ini akan semakin baik. Ya. Nah, ini adalah gambaran. Jadi tadi sel-sel otak ini bertambah, berproliferasi namanya ya. Kemudian dia bermigrasi ya. Kemudian juga nanti ini yang disebut dengan sinaptogenesis ya, mielinisasi. Kalau kita lihat sampai kapan sih gitu ya. Ini cukup panjang sampai 18 tahun. Tetapi di sini nih, di awal kehidupan ini, di 1.000 hari pertama ini yang semuanya terjadi dengan cepat. Selanjutnya masih ada beberapa yang akan berlanjut. Tapi yang paling banyak terjadinya ya di sini, 1.000 hari pertama kehidupan. Ini yang menyebabkan pentingnya ini 1.000 hari pertama kehidupan. Ya. Tadi ya kalau saya perlihatkan tadi semakin 24 bulan ini nih semakin banyak sekali ya. Karena kecepatannya sangat pesat di sini. Dilihat lagi ini. Ini adalah suatu penelitian ya, mungkin teman-teman bisa melihat penelitian dia menggunakan MRI ya, pemeriksaan MRI di otaknya. Kemudian kalau kita lihat berapa lebih dari 100.000 orang ya yang dilihat pada usia 115 hari setelah konsepsi, setelah pembuahan. Kemudian kita lihat seterusnya ya, dan yang terjadi ternyata apa? Kita lihat ini. Nah, ternyata iya, jadi yang cepat ini di awal. Semua aspeknya cepat sekali. Kemudian habis itu melambat. Ya, semuanya melambat. Jadi ini yang paling cepat tuh di awal-awal kehidupan. Dan ini kalau kita lihat juga untuk
pola perkembangan seorang anak ya. Pola perkembangan anak yang kita minta itu, yang kita harapkan, itu adalah yang kuning. Ini yang normal. Normal itu ada yang batas bawah, ada yang batas atas. Jadi ada perkembangannya yang sedikit lebih cepat, ada yang perkembangan sedikit lebih lambat. Tapi kalau dia masih dalam range-nya itu masih normal. Tetapi ada juga perkembangan yang di sini nih yang di merah. Ini adalah perkembangan slow but steady. Dia memang lebih lambat terus ya dibandingkan anak-anak lain, tapi dia terus saja. Nah, ada lagi yang plateau. Dia terus perkembangan sampai pada suatu titik kemudian tidak terjadi perkembangan yang mengikuti usianya. Sehingga dia lebih mendatar saja. Ada lagi yang regresi. Regresi ini misalnya pada anak-anak yang awalnya bagus, terjadi misalnya penyakit tertentu, misalnya ensefalitis, radang otak, radang selaput otak, meningitis, kemudian dia terjadi penurunan kesadaran dan lain sebagainya, akhirnya terjadi regresi perkembangan. Kemudian perkembangan yang seharusnya sudah terjadi sebelumnya jadi hilang. Oh, dulu dia sudah bisa berjalan. Oh, sekarang dia tidak bisa berjalan lagi. Ya, itu yang disebut dengan regresi. Nah, kalau kita lihat, kalau dengan slow but steady aja, semakin bertambah usia, dia semakin besar perbedaannya dengan yang normal. Ya, ini slow but steady. Apalagi dengan yang plateau. Ya, karena apa? Karena pada saat ini anak-anak yang normal sekian perkembangannya, dia sekian. Tetapi anak-anak yang normal dia akan segera meningkat juga ya perkembangannya. Dan ini akan tetap sekian sehingga range perbedaannya akan semakin terlihat. Nah, yang kita inginkan tuh yang mana? Perkembangan seorang anak tuh yang kita inginkan yang E kan tadi, yang normal. Tetapi ada juga tadi ya, yang B saja ya. Atau ada seorang anak yang kemudian terdeteksi secara cukup dini, oh ini ada masalah nih, masalah perkembangan. Kemudian segera dilakukan intervensi oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian dia akan seperti ini, walaupun mungkin tidak menyamai anak-anak yang normal, tetapi dia tidak menjauhi, ya, tidak semakin menjauhi, tetapi dia sempat mendekati, tapi tidak sampai normal. Nah, yang kita harapkan adalah andai kata ada pasien kita, ada anak kita, ternyata di sini kita terdeteksi lebih cepat, kemudian kita langsung intervensi, maka dia akan segera menyamai dengan anak-anak yang normal. Jadi yang ini oke lah ya, tapi memang tidak begitu bagus, tetapi yang kita inginkan segera. Kemudian dia seterusnya akan menjadi normal. Nah, oleh sebab itu ada screening perkembangan. Dulu sebelum adanya no early detection, tidak ada deteksi dini. Kita lihat 70 sampai 80% masalah perkembangan, masalah mental emosional ini tidak teridentifikasi. Sekarang setelah banyak dokter, banyak tenaga kesehatan melakukan screening perkembangan, bahkan sekarang orang tua ya, orang tua nanti kita lihat ya apa yang bisa dilakukan orang tua, tenaga kesehatan di tingkat fase 1 ini meningkat justru 70 sampai 90% ini teridentifikasi. Baik, itu adalah mengapa tadi 1000 hari pertama kehidupan itu penting. Nah, sekarang kita akan melihat tahapan perkembangan anak dan tanda bahaya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ya, kuis yang kedua. Baik, saya akan stop share. Ya, silahkan Dokter Fikri. Silahkan dok untuk para peserta memilih ya, Dokter Fikri satu aja ya dok ya. Satu saja dipilih. Tinggal diklik di bulatannya. Ini mana pernyataan yang benar mengenai perkembangan anak. Nah, apakah perkembangan anak tidak dipengaruhi nutrisi atau dipengaruhi oleh lingkungan atau tidak berhubungan dengan proses kelahiran atau semuanya salah? Ya,
Silahkan, Dr. Fikri. Oke, kalau di sini, waduh, ini ada dua nih yang saling kejar mengejar ya. Untuk B, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan, itu ada 57%. Semuanya salah, ada 42%. Perkembangan anak tidak dipengaruhi oleh nutrisi, 2%. Oke, kita lihat ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, saya share kembali. Oke, kita lihat ya. Nah, sebenarnya jadi begini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama sebenarnya genetik, ya, karena kita kan mau tidak mau akan memberikan gen kita ke anak kita, sehingga faktor orang tua ini berperan, ya, cukup berperan. Tapi ternyata nggak banyak, hanya sekitar 30%. Yang kedua nutrisi. Nutrisi ini, kalau dibilang ini di sebuah komputer ini adalah hardware-nya. Dia memberikan kalori, memberikan makronutrien, memberikan mikronutrien yang dibutuhkan, misalnya zat besi, kemudian juga vitamin D, misalnya, kemudian juga zat besi, kemudian apalagi ya, banyak sekali zat-zat yang lain yang diperlukan ya, protein, kemudian bahkan sistem imun kita ya. Nah, itu semuanya ada di dalam nutrisi ya, apalagi kalau kita memberikan ASI di saat bayi, kalau bisa ASI eksklusif di 6 bulan pertama. Nah, kemudian faktor lingkungan juga berperan. Faktor lingkungan itu apa? Yang pertama, faktor keamanan. Keamanan ini maksudnya apa? Aman lingkungannya, aman kesehatannya, sehingga anaknya selalu sehat, ya, tidak terinfeksi dengan yang lain. Perlu diberi imunisasi, kelengkapan imunisasinya bagaimana. Kemudian tentunya faktor stimulasi dan pola asuh. Jadi ini semua berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Bagaimana tadi sel-sel otak itu akan bertumbuh dan berkembang, mielinisasinya tumbuh dan berkembang juga, ini adalah membutuhkan zat-zat mikro dan makronutrien tadi. Protein harus cukup, ya, asam lemak harus cukup, mikronutrien harus cukup, dan lain sebagainya, ya. Jadi tadi jawabannya yang lingkungan juga berperan, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana dengan perkembangan anak. Perkembangan anak ini sebenarnya banyak yang membagi ya, tetapi paling tidak harus ada 4 area perkembangan. Gross motor ini motor kasar. Misalnya apa? Misalnya tengkurap, kemudian nanti duduk, kemampuan berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Dia membutuhkan keikutsertaan otot-otot besar. Kemudian fine motor and vision, ya, atau ini disebut juga motor halus, ya. Tetapi biasanya berhubungan juga dengan penglihatan. Misalnya apakah seorang bayi bisa melihat dengan baik, ya, mengikuti gerak benda, kemudian nantinya bisa meraih, ya, kemudian menjimpit, ya, dan lain sebagainya. Nanti kalau udah besar menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa dan pendengaran, ya, bagaimana seorang bayi apakah sudah sampai pada saat cooing, nanti kita lihat tahapan perkembangannya, dan nanti bisa bicara, ya, kemudian bisa membuat kalimat dan lain sebagainya. Ada juga yang ini sering terlupa, social, emotional, and behavioral, ya. Nah, ini bagaimana seorang anak berkembang kemampuan untuk berinteraksi, ya, kemudian mengenal emosi. Nah, ini juga perlu sekali, dan tentunya juga kemandirian, ya. Di sini contohnya minum sendiri menggunakan cangkir, atau toilet training, ya, apakah dia sudah mampu untuk melakukan toilet training sendiri, ya. Pada saat bayi itu biasa di awal-awal kehidupan ada refleks Moro, ya. Jika sampai usia 4 bulan, nanti bila dilepas seperti ini, kemudian kita lepas tangannya, tapi jangan lepas
sampai terjatuh ya, dia akan melakukan refleks moro. Ini biasanya di usia 4 bulan sudah menghilang ya. Ini juga asymmetrical tonic neck reflex, ini juga biasanya di usia 6 bulan menghilang ya. Kalau kita arahkan bayi ke sisi ini, misalnya sisi kanannya, kemudian tangan yang kanan akan memanjang, tangan yang kiri akan fleksi menekuk ya. Ini harusnya menghilang sekitar 6 bulan. Ini adalah beberapa contoh refleks primitif ya. Tetapi perkembangan motor kasar itu intinya dia nanti akan berkembang itu adalah di kepala dulu, kemudian ke kaki ya. Jadi kepalanya dulu harus bisa terangkat pada saat dia ditengkurapkan. Kemudian nanti dia menopang ya, dada dan kepalanya. Kemudian nanti dia akan tengkurap dan nanti dia akan baru perkembangan di punggungnya, dia akan duduk ya kemampuannya, kemudian duduk dengan baik dan baru kakinya. Dia akan berdiri ya. Kemudian nanti dia mampu menggerakkan kaki dan tangannya, kemudian dia merambat dan akhirnya nanti berjalan dan selanjutnya ya. Jadi ini adalah perkembangan motor kasar ya. Nanti kalau kita lihat di sini sudah bisa duduk mandiri ya. Dia duduk mungkin tanpa support dulu, tangannya dia bisa keduanya di atas, kemudian dia juga bisa duduk tanpa bantuan ya di usia sekitar 8 bulan. Kemudian usia 10 bulan ya kira-kira nanti bisa berdiri dan nanti di 12 bulan berjalan ya. Kemudian untuk motor halus, nah ini pada usia 1,5 minggu itu bayi harusnya sudah mulai melihat objek yang menarik ya bagi dia ya, yang cukup cerah warnanya. Kemudian dia mengikuti ya gerak bendanya ya. Nanti setelah itu di usia 4 bulan gitu dia sudah bisa menggenggam benda, mentransfer ya. Nanti akhirnya bisa menggambar ya. Menggambar ini bisa dengan walaupun belum bagus ya, tetapi sudah bisa menggambar. Sedangkan untuk bahasa, biasanya sekitar 3-4 bulan tuh sudah ada kuing. Kuing ini huruf vokal semua. A, U, seperti itu ya. Nanti pada usia 7-10 bulan ini sudah mulai ada vokal konsonannya. Tetapi yang gampang. Jadi mama, papa, dada, baba. Semuanya biasanya berhubungan dengan bila-bial ini ya, baba, dada. Dan kemudian nanti usia 12 bulan sudah mulai kata tunggal pertama. Num, mimi, seperti itu ya. Mam. Kemudian usia 24 bulan sudah memberikan, nah biasanya kalau di Indonesia 2 kata, mama, mimi. Ya. Nah kalau sosial emosional ini misalnya tadi ya, kemampuan dia apakah dia bisa menggunakan tangannya membawa cup ya, walaupun masih berantakan ke mulutnya, atau 18 bulan dia sudah mulai menyuap. Nah, ini kadang-kadang anak-anak kita terlupa untuk kita ajarkan ya. Dan usia 2 tahun itu sudah mulai untuk toilet training. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana dengan perkembangan bahasa? Jadi, variasi perkembangan bahasa itu cukup banyak ya. Ada yang ketertinggalan saja. Jadi, dia terlambat perkembangan bahasanya. Biasanya sih kalau betul-betul murni hanya keterlambatan bahasa, biasanya paling melambat 4 tahun tuh udah catch up semua. Tetapi ada juga beberapa yang perbedaannya, misalnya disosiasi. Ya, jadi dia berbeda antara kemampuan bahasa ekspresif, bahasa bicaranya dengan kemampuan bahasa pengertiannya, ya, atau deviansi. Jadi ada yang sudah berkembang duluan, tetapi perkembangan yang sebelumnya dia belum terlalu berkembang. Nah, ini adalah beberapa tanda bahaya ya dari perkembangan bahasa. Misalnya 6 bulan belum kuing. Tadi 3-4 bulan harusnya sudah kuing, 6 bulan belum kuing. 10 bulan harusnya sudah babbling. Kalau belum babbling, hati-hati. 12 bulan belum ada basic gesture. Jadi belum ada dia bahasa tubuh dia. Dada bisa nggak? Kalau minta tolong gendong bisa nggak? Ya. 18 bulan belum ada kata-kata selain mama, dada. Hati-hati.
Mama, dada tadi bisa saja itu adalah babbling tadi, mama, mama, ya. Atau belum mengerti instruksi. 24 bulan kosakatanya masih kurang 50 kata. Walaupun ini beda-beda ya, ada beberapa alat screening kurang dari 50 kata. Atau belum merangkai kalimat 2 kata, ya. 36 bulan belum kalimat 3 kata, ya. Nah, ini atau 4-5 tahun belum bisa bercerita yang sederhana. Ini adalah tanda bahaya perkembangan bahasa. Tetapi jangan tunggu sampai terlalu jauh, ya. Jangan tunggu sampai 4 tahun, ya. Nah, ini adalah social emotion. Biasanya, kenapa? Biasanya orang tua tuh melihatnya seperti ini. 1 tahun pertama gross motor yang diperhatikan, ya, vision motor, kemudian baru perkembangan bahasa dan baru social emosional, ya. Tapi sebenarnya memang kita ada tahapan, di setiap tahapan itu kita lihat, ya. Nah, follow up-nya memang biasanya harus hati-hati, ya. Kalau misalnya yang menonjol biasa di awal kehidupan tuh apakah ada gangguan pada motor, ya, perkembangan motor. Kemudian tahun kedua ini developmental quotient. Jadi apakah perkembangan sesuai tidak dengan yang lainnya. 2-4 tahun ini kemudian akan terlihat banyak sekali yang mulai banyak sangat terlihat untuk fine dan motor disfungsinya, ya. 4-7 tahun ini pada fungsi kognitif, ya. Dan 7-9 tahun kalau ini semuanya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, hati-hati apakah ada masalah pada gangguan belajarnya, ya. Jadi ini adalah beberapa yang bisa kita lihat, ya. Ada behavior problem juga, ya. Apakah ada ke arah autism, apakah ada ke arah ADHD, ya, atau ke arah yang lainnya, ya. Atau juga tadi school failure tadi, ya. School failure biasanya apakah ada masalah belajar atau tidak, ya. Jadi apa saja harus kita follow up. Tentunya kalau datang ke tenaga kesehatan, ke dokter anak, akan dilakukan pemantauan tidak hanya tentang makanan, nutrisi, pertumbuhan, morbiditas itu penyakitnya, ya. Kemudian apakah ada masalah dengan fungsi pernafasan, tetapi ada juga tentang bagaimana fungsi panca inderanya, penglihatan, pendengaran, apakah lengkap imunisasinya, perkembangannya akan dinilai, kemudian kognitifnya, perilakunya, dan tentunya support untuk masalah perkembangan. Ini hanya adalah salah satu contoh saja. Misalnya pada bayi dengan prematur biasanya kita menggunakan usia koreksi, karena dia kan lahir lebih cepat dari usia kelahirannya yang seharusnya. Maka pada usia koreksi ini apa saja harus kita lakukan? Misalnya ada pemeriksaan, ya, pemeriksaan pendengaran, ya. Kemudian juga ada harus menggunakan kurva yang sesuai untuk pertumbuhannya. Bagaimana dengan motornya, ya, otot-ototnya. Kemudian tentunya selalu dilihat apakah di keluarganya bagaimana? Apakah mensupport atau ada masalah di dalam keluarga sehingga kalau seharusnya dia mendapatkan stimulasi dan nutrisi yang baik, mampu tidak keluarganya memberikan itu? Ini di usia yang lebih lanjut, ya, tentunya ada beberapa stressing tertentu yang tentu kita harus melakukan sampai usia remaja. Ini karena diambil dari Amerika, remajanya sampai 21 tahun, ya, kalau di kita sampai 18 tahun. Nah, kita akan masuk pada early detection, early diagnosis, dan early intervention. Kita masuk di quiz ketiga dulu. Silahkan, Dokter Fikri. Ya, silahkan untuk para peserta untuk mencoba memilih manakah pernyataan yang paling benar di bawah ini. Apakah A, apakah B, C, atau D? Ya, apakah KPSP digunakan untuk menegakkan diagnosis gangguan perkembangan anak? Apakah buku KIA dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak oleh orang tua? Apakah C, screening perkembangan dilakukan hanya pada anak dengan kecurigaan gangguan perkembangan?
ataukah D? Salah satu alat untuk mendiagnosis masalah perkembangan adalah Denver 2. Ya, ya ini banyak sekali yang menjawab, lebih dari 70% ini ya, bahwa B, buku KIA dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak oleh orang tua. Wah, ini saya senang sekali nih, banyak yang benar nih. Ini yang benar adalah jawabannya yang B. Nanti kita lihat mengapa KPSP tidak dapat digunakan untuk diagnosis gangguan perkembangan, atau misalnya Denver 2 saja untuk alat diagnosis masalah perkembangan. Nanti kita lihat ya mengapa. Baik, saya akan share screen kembali. Ya, nah lihat ya. Jadi deteksi dini, diagnosis dini, follow up ya, dan intervensi ya. Baik, kita lihat ini dari UKKT-KPS lalu memperlihatkan ini ya, tumbuh kembang pediatri sosial. Jadi kalau kita lihat di tingkat apa ya, di tingkat orang tua dan kader, itu sebenarnya sudah ada buku KIA. Ini untuk surveillance ya. Buku KIA nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Tetapi buku KIA ini memang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Pembuatannya itu bekerja sama dengan organisasi profesi. Salah satunya kebetulan saya juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi para guru-guru saya terdahulu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini yang banyak sekali menyumbang masukan-masukan untuk pembuatan buku KIA ini agar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Nah, setelah itu apabila digunakan dan ternyata ada sesuatu, nanti kita lihat apa di sini ya, dan ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh anak di checkpoint ini, maka akan masuk ke pre-screening. Harusnya masuknya ke screening. Tetapi kalau di screening ini adalah di tingkat dokter. Dokter di Indonesia, apalagi dokter anak hanya 5.000, sedangkan jumlah kelahiran per tahun 4,5 juta di Indonesia. Tidak mungkin mampu dokter anak melakukan semuanya. Sehingga ada pra-screening perkembangan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari dokter umum. Bahkan ini juga bisa dilakukan di tingkat fase 1 oleh misalnya bidan ya. Dan ini bisa sangat membantu kita ya. Sehingga kalau di sini adalah contoh KPSP, Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kalau ada masalah di sini, maka akan masuk ke tingkat screening. Di screening kita ada ya, secara nasional kita menggunakan Denver 2. Kebetulan memang di FKUI kita sudah mengadaptasi AISQ 3 ya. Dan nanti kalau misalnya lebih lanjut lagi tentunya ke dokter anak yang konsultan ya, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial menggunakan alat yang lebih detail lagi untuk diagnostiknya, yaitu misalnya BSID 3, ada Griffith, ada DSM-5 dan lain sebagainya, dan nanti menentukan terapi apa yang perlu dilakukan ya. Nah, ini adalah saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ya, yang sudah dibuat bersama dengan organisasi profesi. Kalau kita lihat nih mulai dari 6 bulan banyak sekali yang harus dilakukan nih. Ini KPSP, tes daya dengar, tes daya lihat, kemudian juga mental emosionalnya. Kemudian ini adalah ke arah apakah seorang anak ada ke arah autism ya. Ini usia 18 bulan kita bisa men-screening. Kemudian GPPH ini ke arah ADHD, gangguan pemusatan dan gangguan ya ini ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi gangguan pemusatan dan perhatian serta hiperaktivitas ya. Ini di sekitar usia 3 tahun ini sudah bisa dilihat ya. Nah, ini adalah buku KIA. Kalau kita lihat ada bentuk stimulasi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada anak usia berapa? 2-3 tahun. Ini adalah bentuk stimulasinya. Ya. Kemudian ada surveillance perkembangannya. Jadi seorang ibu bisa menggunakan ini. Apakah anaknya sudah bisa berjalan belum? Ya. Atau bisa naik tangga sendiri ya. Ya atau tidak. Nah kalau ada tidak, satu saja,
maka segeralah bawa ke fasilitas kesehatan yang ada. Ya. Nanti di tingkat fase 1 tentunya teman-teman tenaga kesehatan dapat melanjutkan dengan KPSB. Dan ini sudah terdiri dari gerak halus, gerak kasar, bicara bahasa, sosial kemandirian, ya, ini juga ada gerak kasar ya, tadi 4 area perkembangan ini. Nanti jika hasilnya ternyata meragukan bisa diulang lagi, ya. Tetapi kalau dia ada kemungkinan penyimpangan yang hanya bisa iyanya itu kurang dari 6, maka harus segera dirujuk, ya. Nah, ini adalah Ages and Stages Questionnaire. Ya, kebetulan kita sudah di KUI kita sudah mentranslasi dan mengadaptasi ya. Ini kalau kita lihat sensitivitasnya cukup baik ya. Untuk ASQ3 ini seperti ini kira-kira, nanti dilihat apakah ini normal ya, atau misalnya dia yang hitam ini ada masalah ya. Ini cukup banyak pertanyaannya tapi sebenarnya sangat cepat melakukannya ya. Dan kemudian juga ini yang untuk selanjutnya ya, kalau misalnya tadi contoh untuk ke arah diagnostik misalnya dengan BSID-3. Pertanyaannya lebih banyak lagi. Waktu yang digunakan bisa sampai 1,5 jam ya. Jadi hanya biasanya pada kasus-kasus tertentu kita akan melakukan ini. Nah, kita akan masuk juga bagaimana stimulasi sebenarnya berperan penting dalam perkembangan anak. Tapi kita masuk kuis dulu ya, kuis yang keempat. Silahkan Dr. Fikri. Nah, di kuis keempat ini, pernyataan yang benar mengenai stimulasi. Apakah A, setiap kali stimulasi dilakukan sebagai satu per satu, ya, satu per area perkembangan? Apakah B, dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat? Apakah C, dilakukan sesuai dengan usia perkembangan? Apakah D, sebaiknya menggunakan alat atau mainan? Ya, kira-kira mana nih jawabannya? Ya, oke. Wah, ini 89% sampai 90%. Sesuai dengan usia perkembangan. Wah, bagus sekali ya. Ya, ini benar, jawaban yang benar. Nanti kita lihat mengapa jawaban A, B, dan D tidak sesuai. Ya. Saya izin share screen lagi. Ya. Kita lihat ya. Ups. Ya. Jadi untuk stimulasi anak, itu yang pertama adalah interaksi dua arah. Itu yang membedakan dengan gadget. Gadget hanya satu arah. Ya. Yang kedua, dia harus diberikan sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Jadi usia perkembangannya berapa? Seorang anak umur 2 tahun atau taruhlah jangan terlalu ekstrim. Misalnya seorang anak umur 1 tahun belum bisa duduk mandiri. Harusnya 1 tahun dia harusnya sudah belajar berjalan. Tapi dia 1 tahun belum bisa duduk sendiri, maka tahapan stimulasi yang dilakukan adalah bagaimana dia bisa duduk mandiri dulu sebelum nanti dia berjalan sendiri, gitu ya. Kemudian dia seorang anak itu tahapan perkembangannya memang unik ya, bahkan kembar pun bisa berbeda. Yang satu udah bisa bicaranya lancar, yang satu belum, jadi beda-beda. Jadi kita memberikan sesuai anaknya itu. Tahapan mana yang dia harus diberikan. Kemudian multisensory stimulation. Jangan cuma satu area perkembangan. Jadi kalau bisa pada saat satu kali memberikan stimulasi, diberikanlah semuanya. Ya, jadi misalnya pada saat memandikan ya, memandikan kita memberikan auditory stimulation. Sambil memandikan kita bicara, ayo dek, kita mandi ya, ambil airnya ya. Kemudian kita juga memberikan stimulasi taktil. Jadi kita memberikan air sambil mengatakan, ih dingin. Jadi dia belajar bahwa rasa itu adalah rasa air dingin. Kemudian tentunya interaksi kontak matanya. Jadi multisensory stimulation.
Kemudian stimulasi itu harus dilakukan pada keadaan yang menyenangkan, ya, dan bisa membuat sebagai permainan. Permainan itu dalam bentuk stimulasi. Dilakukan kapan aja jadinya, ya. Kemudian simulasi bisa dilakukan dengan atau tanpa mainan. Jadi tidak harus dengan mainan, ya. Bisa permainan yang cilubah misalnya, atau permainan yang kalau misalnya dia sudah mengerti kata-kata, ya, kita memberikan perintah, kemudian dia bisa tepuk tangan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk apa namanya, bentuk permainan, ya, simulasi. Kemudian juga dilakukan in every opportunity. Jadi harus dilakukan setiap saat. Tidak perlu dibuat jadwal, setiap saat, setiap waktu kita melakukan stimulasi, ya. Kalau perlu kita juga memberikan apa reward, ya. Kemudian juga ini adalah, mudah-mudahan terlihat ya, ini adalah bentuk beberapa perkembangan, ya. Ini pada anak sekitar 4 bulan, ya, dia harusnya sudah bisa nih, ya, mengikuti. Nah, oke. Ya, kemudian nah ini kan ibunya mengajak ketawa. Anaknya diajak berkontak mata juga, ya. Nah, anaknya mengenal suara ibunya, mengenal bahwa dia diajak. Walaupun tadi dia juga berusaha mengambil mainan walaupun pada usia ini belum, ya. Kemudian juga ini kita lihat, nih dia harusnya sudah bisa tengkurap. Nah, Dok, tengkurap. Bagaimana caranya dengan memberikan mainan yang dia suka dan dia suka untuk meraihnya. Nah, ini dokter. kita lihat kepala sudah tinggi, ya, sudah 90 derajat, ya. Maaf dokter, share screen-nya masih di kuis 4. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Baik dok. Sorry, saya coba share screen lagi. Apakah ini terlihat? Sudah terlihat dok. Terima kasih dok. Oh, tadi ini dong, berarti tadi ini belum ini. Tapi ini intinya tadi sudah disampaikan, ya, bahwa dua arah sesuai dengan ini udah saya sampaikan, ya. Kita lihat contohnya. Contohnya ini adalah yang pertama, ya. Nah, dia 4 bulan, dia berusaha, dia belum bisa meraih, tetapi sudah diberikan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi kontak mata dua arah, ibunya memberikan suara, ya, ini terlihat, ya. Oke. Kemudian yang ini juga, nih, dia berusaha mengambil mainan yang diberikan oleh ibunya, ya, yang menarik bagi dia. Kalau kita lihat kepala sudah terangkat, ya, 90 derajat, ya. Jadi dia sudah mampu untuk tengkurap mandiri, kepala juga sudah terangkat 90 derajat. Jadi ini sesuai, ya, dia sekitar 4 bulan. Nah, ini permainan cilukbah. Ya, kalau kita lihat nggak usah pakai mainan, ya. Kalau kita lihat nih antara ibu dan anak terbentuk terjadi kontak mata nih. Ini dua arah. Ini bagus sekali nih. Ini ada kontak mata dua arah. Two-way interaction. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini juga untuk melihat, ya, apakah anaknya mampu melihat atau tidak, ya. Kemudian apakah mengerti? Dia harusnya mampu untuk memberikan, nah, itu merespons senyum, ya. Dia untuk berinteraksi dengan orang tuanya. Ya. Nah, ini dulu nih, yang dokter juga nih. Kalau ini kita lihat, ini nggak bisa, ya, maaf, ya. Jadi yang terakhir adalah bagaimana dia mampu untuk berdiri mandiri. Nah, sampai pada kesimpulan bahwa yang pertama, perkembangan merupakan aspek penting dalam tahapan hidup anak. Ya.
orang tua dan tenaga kesehatan harus rutin melakukan deteksi dini masalah perkembangan anak, tentunya sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya. Dan hal yang perlu diingat bahwa ada early detection, early diagnosis, dan early intervention. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Ludi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Berni atas materinya yang sangat menarik dan tentunya sangat bisa menambah ilmu kita di Sabtu pagi hari ini. Oke, ini udah banyak banget Dok pertanyaan, kayaknya sangat antusias juga ya. Mungkin yang pertama dari Shirley dari Dinkes Bukit Tinggi. Boleh langsung saya bacakan ya Dok ya? Oke, yang pertama, jika anak sudah pernah didiagnosis speech delay, apakah bisa berkembang sesuai pertumbuhan setelah diberikan terapi? Ya, baik. Terima kasih nih Bu Shirley ya dari Bukit Tinggi. Ini dari kampung ibu saya itu Bukit Tinggi. Ya, jadi untuk perkembangan bahasa seperti tadi ya, yang tadi ada diagram yang saya berikan, memang tergantung dari kasusnya. Tetapi kalau dari diagram yang saya berikan tadi bahwa ada misalnya keterlambatan perkembangan, kemudian kita deteksi sedini mungkin, kita berikan intervensi. Kalau dia murni hanya perkembangan, hanya keterlambatan bicara seperti tadi ya, keterlambatan bahasa yang murni tidak ada komorbid lainnya, misalnya ada ASD, ada tuli, ada yang lainnya ya, itu biasanya dia harusnya mampu untuk kembali ke diagram yang A tadi yang normalnya. Dia akan mengejar ke arah yang normal, kembali ke seperti teman-temannya yang lain yang normal. Namun bila misalnya dia ada masalah, misalnya oh ternyata ada masalah pendengaran. Nah, sebaiknya kita perbaiki dulu pendengarannya. Apakah dia perlu menggunakan alat bantu dengar? Kalau iya, pasang dulu alat bantu dengarnya. Kemudian nanti kita berikan intervensi dan dia harusnya mampu paling tidak yang di bawahnya tadi ya, paling tidak sedikit di bawah yang normal, tetapi dia mampu sedekat mungkin ke yang normal. Misalnya pada anak-anak dengan gangguan pendengaran agak terlambat dilakukan intervensi, biasanya memang ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak terlalu jelas misalnya, tapi dia mampu dimengerti misalnya itu ya. Atau memang dia ada masalah lain, dia bukan hanya murni keterlambatan bahasa, tetapi ada komorbid lainnya. Misalnya saja salah satunya ASD misalnya. Nah, itu biasanya dia tadi ya yang ada yang slow but steady, dia terus ada terlambat gitu ya, ada perkembangan tapi tidak mampu untuk menyamai ya, biasanya lebih ke arah antara plateau ataupun slow but steady. Jadi memang tergantung pada masalahnya masing-masing. Tapi kalau yang murni keterlambatan bicara saja harusnya sih dia mampu menyamai ke anak yang normal. Kira-kira gitu, Dr. Ludi? Iya, semoga menjawab ya. Itu memang sebenarnya jadi bisa ya Dok ya. Jangan khawatir. Ya, Early diagnosis, early treatment ya Dok berarti ya Dok ya ya, sebenarnya. betul. Yes, oke. Pertanyaan kedua dari Dokter Indri. Eh, Penggunaan KPSP, Dok, apakah cukup untuk deteksi gangguan perkembangan pada balita atau perlu instrumen lain? Ya, memang ini tergantung teman-teman ya, Dokter Indri berada di vaskes yang mana. Apakah vaskes 1, vaskes 2, atau tersier. Jadi kalau untuk teman-teman di fase 1 kita mengerti sekali pasiennya banyak sekali ya, sehingga sebenarnya pembuatan KPSP ini memang sudah dibuatkan oleh para senior-senior kita ya. Ini adalah adaptasi dari salah satu alat screening dari luar negeri ya, PDQ. Jadi memang diadaptasi untuk bisa digunakan oleh teman-teman di fase 1. Mengapa KPSP ini dibuat sesingkat mungkin? Karena di fase 1 pasien mungkin sampai ratusan ya per hari. Jadi dengan 10 pertanyaan saja harusnya bisa men-screening secara awal. Malah disebutnya pra-screening gitu ya.
Tapi dengan adanya KPSP ini sangat-sangat membantu. Baru nanti KPSP ini kan sebaiknya digunakan pada anak-anak yang terlihat normal, yang asimptomatik gitu ya, yang terlihat normal, atau anak-anak yang memang memiliki risiko untuk terjadinya gangguan perkembangan gitu ya. Jadi misalnya dia dengan riwayat prematuritas, dia riwayat dengan BBLR dan lain sebagainya, atau kejang dan lain sebagainya, itu memang harus ya. Tapi anak-anak normal yang terlihat normal, kita nggak tahu nih anaknya normal apa tidak, maka kita harus lakukan juga dengan KPSP. Nah, nanti tentunya di tingkat fase 1 ini, kalau nanti KPSP-nya tadi kan 78 misalnya, 78 kan meragukan, kita bisa mengulang lagi, sekali lagi. Kalau misalnya pada saat dilakukan masih 78, maka sebaiknya segera merujuk. Karena nanti di vaskes tingkat 2 ya, itu bisa melakukan dengan yang lain ya, di tingkat SPA kadang-kadang kita sudah bisa menggunakan Denver 2 misalnya, atau CAT clamps yang khusus untuk bahasa ya dan kognitif, atau alat screening lainnya. Tetapi jangan apa ya, jangan berendah hati ya gitu ya. Maksudnya Dokter Indri kalau bisa melakukan dan KPSP aja itu luar biasa, sangat membantu kami ya men-screening anak Indonesia yang banyak sekali gitu Dokter Ludi. Paling tidak kita lakukan dengan yang paling simpel, begitu kita nilai ternyata 6 ke bawah harus segera rujuk, 78 ulang, dan kalau 78 lagi nanti segera rujuk, itu sudah sangat membantu untuk yang early diagnosis tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Asal jangan ketemu orang tua yang denial juga ya, Dok ya. Nah, itu PR juga memang sebenarnya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Cynthia, Dokter Berni sebagai orang tua kadang sudah merasa cukup dengan menstimulasi hanya dengan menonton video edukasi seperti Miss Rachel. Bagaimana menurut dokter mengenai hal ini? Karena anak saya happy juga dok nontonnya Ya, video gadget edukasi ya. ini memang ini ya Dokter Ludi, gadget ini seperti pisau bermata dua gitu. Jadi tidak dipungkiri, gadget memang ada sisi positifnya. Kita tidak bisa pungkiri, ada sisi positifnya, ada sisi edukasinya. Ya, oleh sebab itu memang boleh digunakan. Tetapi hati-hati. Gadget ini juga banyak sisi negatifnya, ya. Dari American Academy of Pediatrics menyarankan di bawah 18 bulan jangan diberikan gadget, tetapi diberikanlah stimulasi yang seharusnya seorang anak pelajari. Misalnya tadi kan kalau kita lihat kan sangat-sangat pesat nih di 1000 hari HPK. Seorang anak pelajarilah mana bapak, mana ibu gitu ya. Misalnya memperkenalkan mana bapak, mana ibu, bagaimana cara memanggil ibu, bagaimana cara memanggil bapak, bagaimana cara meminta sesuatu ke ibu, ke bapak, bagaimana mengerti perintah ibu dan bapak. Nah, itu kan hal-hal yang perlu dipelajari oleh seorang anak ya, karena yang paling cepat kan tadi ya di awal-awal kehidupan tadi untuk belajar mengenai apa tadi bahasanya, motor kasarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang video itu kan hanya satu arah. Kan kalau misalnya lagi tadi ya, prinsip stimulasi kan dua arah. Jadi kalau misalnya kita lagi mandiin, kita yang paling simpel ngasih makan aja deh Dokter Ludi ya. Pasal ibunya kan nggak mungkin diem nyuap-nyuapin aja, tapi kan ayo dong cepetan nih mama udah mau pergi nih, ayo dong dipotong-potong ya, cepetan ayo makan dikunyah dikunyah. Nah itu kan anak itu kan mendengar dikunyah. Apa sih yang dikunyah? Mungkin hari ini dia nggak ngerti dikunyah, orang masih bayi gitu ya, masih 1 tahun gitu. Tapi nanti lama-lama dia mengerti, oh dikunyah, oh gini dikunyah. Gitu. Nanti lama-lama dia bisa mengucapkan dikunyah. Jadi itu proses yang berlangsung cukup lama untuk mengenal apa yang disebut dengan dikunyah. Gitu. Nah kalau atau misalnya gini, di apa video ada nggak yang menyuruh, ayo makanya dikunyah dong? Nggak ada proses itu. Dia hanya satu arah. Dia tidak melihat respons bayi, respons anak, kemudian memberikan rangsangan selanjutnya. Tetapi dia hanya satu arah, dan ini yang menyebabkan anak-anak jadinya kalau dipanggil kadang-kadang kalau anak yang gadgetnya terlalu banyak itu kadang-kadang kalau dipanggil nggak langsung nengok, ya. Kemudian yang two-way interaction-nya yang biasanya yang sangat terganggu, ya. Walaupun memang tidak semua anak. Jadi pada anak-anak yang memang memiliki masalah sebaiknya
sangat-sangat diperhatikan. Tetapi kalau dari AAP memang yang sekarang itu hanya boleh ya 2 tahun, umur 2 tahunan itu biasanya hanya 1 jam per hari. Tetapi ya 1 jam dan dengan pendampingan loh, Dokter Ludi, gitu ya. Ada kata-kata dengan pendampingan, bukan 1 jam kemudian dibiarkan sendiri ya. Tetapi memang kalau saya ya kadang-kadang oke lah, Bu, misalnya dok saya harus nyuci, harus masak gitu ya. Jangan lebih lah dari 2 jam gitu ya. Maksudnya boleh, tetapi jangan eksesif gitu ya, terlalu berlebihan. Karena saya udah beberapa kali melakukan penelitian juga. Penelitiannya sudah publikasi juga tuh, Dr. Ludi ya, di Pediatrika Indonesia. Nah, itu 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena waktu penelitian tidak ada orang tua di Indonesia memberikan di bawah 2 jam. Jadi banyaknya di bawah 4 jam. Ternyata di atas 4 jam per hari itu 4 kali lipat kemungkinan terjadi keterlambatan bahasa. Itu yang waktu itu saya pelajari di efeknya terhadap bahasa. Gitu. Menarik sekali dok penelitiannya. Iya sih, yang penting screen time-nya ya dok ya, bukan yang nggak boleh, tapi diperhatikan screen time-nya, apalagi anak-anak zaman sekarang udah sampai hafal tuh tokoh-tokoh yang brainrot itu kan, kayak Tuntung Sahur, apa segala Ya, macam, mungkin kelamaan. Mungkin ya, ya, kelamaan. ya, betul. Oke, selanjutnya dari Dinda Takiyah, untuk early detection autism, usia 3 sampai 6 tahun bisa menggunakan apa dok? Ya, memang yang tersedia yang paling gampang ya yang digunakan itu yang sudah ada yang gampang sekali untuk digunakan itu MChat. Ya, dulu itu ada MChat yang simple sekali ya, saya lupa kalau nggak salah 23 atau 25 pertanyaan gitu ya. Dan kemudian nanti tinggal dilihat saja ya yang mana yang jumlah tidaknya jumlah ya-nya ada beberapa poin-poin tertentu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, MChat sekarang sudah di-revised ya, di-revise Hmm. menjadi MChat revise and follow up ya. Nah, ini memang butuh pelatihan juga sih ya, memang butuh pelatihan. Biasanya untuk teman-teman yang di Vaskes tingkat 1 itu sudah ada bukunya, bisa dicari juga, sudah ada di buku SDI DTK ya, buku stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. Yang warna biru yang sekarang itu yang versi terbaru yang warna biru. Bukunya dulu warnanya warna hijau soalnya ya, yang terbaru warna biru. Tapi yang di warna hijau juga dulu sudah ada, tetapi versi yang terdahulu. Mau menggunakan yang mana saja, kebetulan di puskesmasnya adanya yang warna hijau ya nggak apa-apa. Boleh silakan gunakan, tetapi paling tidak ada panduan untuk menggunakan untuk deteksi dini dulu lah. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, jadi bisa ya, dan ada di puskesmas mestinya ya dok ya. Ada bukunya. Oke, ini dari Dokter Imade Indra Waspada, senior saya. Dokter, apakah merangkak itu merupakan tahapan perkembangan yang harus ada? Dan bila tahapan merangkak terlewati, apakah akan berpengaruh terhadap perkembangan motorik atau sosiopersonal di kemudian hari? Ini selalu pertanyaan yang biasanya ada terus nih. Jadi memang Pertanyaan wajib ya dok. kamu benar, terima kasih nih untuk ditanyakan. Memang banyak yang menanyakan apakah merangkak itu harus ada, gitu ya. Sebenarnya kalau dia sudah bisa berdiri, apalagi berlari, berjalan dan berlari ya. Karena berjalan dan berlari itu membutuhkan kesesuaian otak kiri dan otak kanan, belahan badan kiri dan badan kanan ya. Dia akan melambai tangan kiri, kaki kanan ke depan, tangan kiri ke depan, seperti itu kan. Jadi berjalan dan berlari itu merupakan tahapan perkembangan yang lebih advance dibandingkan merangkak. Jadi tidak ada merangkak, sebenarnya nggak apa-apa. Memang cukup banyak, saya lupa berapa persen gitu. Memang pada bayi ada yang tidak merangkak, tetapi tidak berhubungan dengan kemudian hari perkembangan motoriknya. Ternyata banyak juga anak-anak yang tidak merangkak, nggak masalah. Jadi dia juga bisa berjalan, bisa berlari, dan normal-normal saja kehidupannya. Jadi tidak harus tahapan
merangkak itu terlewati. Tapi ini pertanyaan penting karena gini, untuk perkembangan motor kasar memang ada pakemnya. Jadi perkembangan itu cefalokauda. Perkembangannya kepala dulu, baru kaki. Tadi kan saya perlihatkan, kepala harus tegak dulu, kemudian dia baru bisa duduk, kemudian dia baru bisa berdiri, baru kakinya bisa berjalan. Kemudian proksimo distal. Jadi dari tengah dulu, kemudian baru ke jari-jari kita, ya. Jadi dia geraknya begini dulu, kemudian nanti jari-jarinya belakangan baru bisa menulis dan lain sebagainya. Nah, pada perkembangan motor itu biasanya ada gitu ya. Memang di apa namanya di merangkak ini aja yang agak beda gitu. Jadi mungkin ini yang menjadi banyak pertanyaan. Sebenarnya selain merangkak juga ada loh, Dokter Ludi. Ya, karena orang kurang. Ada beberapa orang yang tidak bisa jongkok. Nah itu juga. Tapi ternyata nggak apa-apa gitu. Yang lainnya dia bisa-bisa saja. Ya, mungkin itu ya. Jadi Mudah-mudahan bisa jawab. dites sendiri ya dok ya di rumah. Apakah Kita bisa sendiri. jongkok? Oke, terima kasih. Selanjutnya ya dok, dari Masya Amera. Mau bertanya, apakah ada tips atau alat sederhana yang bisa kami gunakan di klinik praktik mandiri untuk screening dini keterlambatan perkembangan, terutama saya di fasilitas terbatas karena di daerah? Ya, terima kasih ini ditanyakan ya. Sebenarnya yang sudah dibuatkan ya untuk Dr. Masya ya mungkin ya, itu yang dibuatkan oleh oleh Kementerian Kesehatan bersama IDAI dan yang lainnya ya, kita dari organisasi profesi yang lain juga, itu tadi yang KPSP, Kuesioner Pra-Screening Perkembangan, itu untuk mendeteksi 4 area perkembangan tadi. Itu sudah cukup, sudah lama ya, sudah lama dibuatnya, sudah lama juga digunakan sebenarnya dan cukup banyak juga ada beberapa penelitian yang menggunakan itu juga ya, KPSP, dan cukup baik untuk mendeteksi masalah perkembangan. Nah, sebenarnya juga kita juga dulu di Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengembangkan Primaku ya. Jadi juga ada di Primakunya untuk KPSP ini, tetapi kalau teman-teman di Puskesmas bisa menanyakan apakah ada buku tadi, buku SDI-DTK, stimulasi, deteksi dini dan intervensi tumbuh kembang yang dulu warna hijau sekarang warna biru itu. Itu cukup. Nah, dia sudah ada formulir-formulir KPSP ini sampai usia 6 tahun ya. Jadi sudah ada 9 atau 10 pertanyaan sesuai dengan usia perkembangannya. Pakai itu saja cukup bagus, simple, cepat, tetapi sangat membantu untuk praktek sehari-hari kita. Sebagai informasi Dr. Ludi, kami di RSCM ya karena kita kan tersier ya, tapi kita juga mendeteksi awal pasien-pasiennya Dr. Ludi ini, pasien Dr. Ludi ini pasien hemato-onkologi ya yang lama-lama perawatannya ya, jadi yang sudah lama perawatan gitu ya. Tetapi kita tetap mendeteksi secara dini untuk apakah anak ini ada masalah nggak tentang perkembangannya. Tapi anak-anak ini kan anak-anak yang sedang dirawat. Sehingga kita juga menggunakan KPSP ini. Kita menggunakan KPSP ini untuk bertanya ke orang tuanya, sebenarnya dia sudah sampai tahap perkembangan mana? Atau dulu sudah sampai mana, sekarang usianya sampai seberapa nih usia perkembangannya? Tetapi nantinya tentunya, oh ini bermasalah. Nantinya tentunya akan diperiksa kembali di poli kita menggunakan alat screening yang lain. Jadi intinya bahwa di RSCM pun kita masih menggunakan untuk KPSP ini karena sangat mudah, simpel, dan cukup membantu. Mudah-mudahan Iya dok, menjawab ya. terima kasih. Iya, emang penting sekali walaupun memang kondisinya pasiennya lagi sakit atau lagi dirawat ya, yang penting kita melakukan screening ya dok ya. Ya, Jangan, oh ya karena menormalisasikan karena lagi sakit ya nggak apa-apa gitu, tapi kita harus melakukan screening itu. Semoga menjawab. Terus kemudian terima kasih Dokter Bayu atas doanya. Selanjutnya dari Wiwi. Bagaimana dokter cara mengatasi tantrum dan gangguan tidur pada anak dengan disabilitas intelektual? Ya, ini pertanyaan yang gampang, jawabannya susah dong.
Jadi untuk mengatasi tantrum, mohon maaf ya, pada anak yang biasa saja memang PR ya untuk orang tua gitu ya. Juga gangguan tidur itu juga PR untuk orang tua ya yang tidak bermasalah. Apalagi pada anak-anak dengan disabilitas intelektual ya. Tetapi intinya begini, untuk tantrum ini biasanya kita harus melihat tantrum pada anak itu biasanya ada penyebabnya apa. Gitu. Biasanya penyebabnya ada keinginan atau kebiasaan tertentu atau sesuatu yang seharusnya dia dapatkan, kemudian dia tidak bisa dapatkan. Ya, jadi misalnya ada keinginan dia yang tidak tersampaikan, ini misalnya ya, itu yang paling banyak. Ini juga saya tidak pada anak disabilitas saja ya, pada anak-anak misalnya dengan keterlambatan bicara gitu ya. Dia sudah mempunyai banyak keinginan tapi tidak tersampaikan karena dia tidak bisa ngomong. Tapi dia bukan disabilitas gitu ya. Itu kadang-kadang juga menyebabkan tantrum kan orang tuanya nggak ngerti dia pengen ini akhirnya terjadi tantrum. Atau sesuatu yang pada anak disabilitas sesuatu yang biasanya rutin diberikan kemudian eh, tidak tersampaikan ya atau sesuatu keinginan dia yang harusnya dia dapatkan dia tidak dapatkan itu juga bisa menjadi tantrum. Nah, eh, memang ada beberapa cara tentunya yang paling bagus adalah kita mengerti apa yang dia inginkan kemudian kita fasilitasi keinginan dia itu yang paling bagus tentunya dia akan membaik ya tetapi masalahnya kita seringkali nggak tahu gitu nggak ngerti ada yang disebut dengan time out ya time out ini kadang-kadang orang tua kan kesabarannya juga ada batasnya ya jadi kalau misalnya kita terlalu kesel terlalu marah yang kita takutkan adalah orang tua bisa melakukan corporal punishment gitu apa mukul atau apa itu kan yang kita hindari. Sehingga kalau kita memang ada masalah ya, kita udah sampai kayak udah that's it gitu ya. Maka sebaiknya anaknya itu ditempatkan di tempat yang aman, tetapi bukan tempat yang merupakan reward bagi dia. Misalnya ditaruh di kamar tidur di mana dia bisa main game seenaknya gitu ya. Bukan, tetapi dipojokkan yang kita bisa lihat bahwa dia aman sambil orang tua menenangkan diri. Nanti kalau kita udah tenang, baru kita datang kembali. Itu juga bagi anak dan bagi orang tua butuh waktu untuk menenangkan diri, kemudian kita kembali. Biasanya sih sesuai dengan usia. Jadi kalau 5 tahun ya maksimal 5 menit, 3 tahun maksimal 3 menit gitu. Nah, kalau gangguan tidur lain lagi. Gangguan tidur itu cukup banyak bentuknya. Apakah dia tidurnya tidak baik ya, jadi tidak cukup, ataukah dia terbangun malam hari, ataukah dia sulit untuk tertidur, atau sulit untuk bangun, atau ada bangun malam itu karena sesuatu ya, karena misalnya dia macam-macam lah ya. Nah itu tergantung jenis gangguan tidurnya. Memang salah satu gangguan aspek yang kita nilai juga ya kalau di TKPS di divisi kami itu turun di Bangsal tuh salah satu yang ditanyakan bagaimana pola tidurnya gitu. Karena tidur anak itu harusnya cukup sesuai dengan usianya ya. Dan pada usia 3 tahun ke atas biasanya tidak perlu tidur siang lagi gitu ya. Jadi 3 tahun ke atas tidak perlu tidur siang lagi sehingga nanti waktunya digunakan untuk belajar sehingga malam itu dia akan tidur cukup. Nah, yang penting mungkin walaupun ini dengan anak disabilitas kita melakukan yang disebut dengan sleep hygiene. Jadi sebelum tidur kita buat rutinitas. Memang tidak mudah karena kebiasaan lama untuk diubah kan butuh waktu ya, Dokter Ludi. Jadi misalnya biasanya patokannya sekitar jam 8 sudah kamar mandi, sikat gigi, cuci tangan, cuci muka gitu ya, ganti baju, kemudian masuk kamar, kemudian ganti lampunya menjadi lampu malam, night lamp. Karena akan berpengaruh juga dengan hormon melatonin ya. Kemudian no more gadget, no more screen time. Kemudian lakukan kebiasaan apa yang mau kita lakukan? Berdoa, apakah mau membacakan cerita atau apa gitu, atau menepuk-tepuk ya sampai dia tertidur. Ya memang butuh waktu lah. Biasanya pasien-pasien saya juga nggak mungkin dalam seminggu 2 minggu gangguan tidur itu langsung selesai gitu ya. Biasanya butuh waktu.
Nah, kalau misalnya gangguan tidurnya masih bangun, umur 3 tahun, malam masih bangun minta minum susu, harusnya kan udah nggak tidur, bangun malam minum susu lagi. Nah, mungkin dari 3 kali minum susu, satunya dihilangkan dulu. Kalau udah bagus, yang 2 nanti dihilangkan. Nanti setelah itu 1 dihilangkan. Jadi memang tergantung dari jenis gangguan tidurnya yang cukup beragam. Gitu, Dokter Lut. Menarik sekali ini ada sleep hygiene. Jadi kayak apa namanya sebelum tidur tuh kita punya perilaku yang baik dulu gitu ya dok ya. Ya, betul. Rutin. Kebiasaan gitu. Rutinitas yang baik. Oke dok, selanjutnya semoga menjawab ya. Ini ada anak 28 bulan, pertanyaan dari Debbie Irawan. Kalau ada anak 28 bulan sering meluapkan bentuk gemasnya dengan memukul, apakah itu normal di usianya ataukah harus diubah secepatnya, dok? Ya, 28 bulan itu kan berarti 2 tahun 4 bulan, ya. Masih di bawah 3 tahun, ya. Kalau kebiasaan memukul dan lain sebagainya, misalnya menjambak dan sebagainya, terus di atas 3 tahun, maka kita harus hati-hati nih gitu ya. Tapi di 28 bulan ini memang masih mungkin ada beberapa hal ya. Mungkin memang fungsi tubuhnya masih belum baik ya. Kadang-kadang bentuknya ingin meraih, kadang-kadang akhirnya memukul, itu juga bisa ya. Jadi sensori dia belum terlalu baik ya. Nah, kalau tapi sudah di atas 24 bulan ya, mungkin kalau yang seperti ini tidak ada salahnya mungkin dikonsulkan ke tenaga kesehatan ya, karena kan sudah mengarah ke 3 tahun. Ya, jadi kalau di 3 tahun ke atas kita mengharapkan seorang anak itu sudah lebih baik ya, sudah tidak agresif, sudah tidak impulsif yang berlebihan ya. Mungkin memukul sekali-sekali nggak apa-apa gitu, tapi kalau yang memukul atau masih memanjat-manjat atau masih yang lari sana lari sini di atas 3 tahun tuh, itu termasuk yang tadi yang harus di screening ke arah ADHD ada atau tidak ya. Nah, ini kalau yang hanya murnia masih 2 tahun 4 bulan gitu, masih ada waktu ya, tapi memang lebih baik coba ya tadi ya yang saya katakan bahwa kan sebenarnya screening ini kan pada anak yang terlihat normal, kita sebaiknya screening juga gitu. Nah, ini ya, apalagi kalau misalnya sudah ada masalah, coba saja kita periksa gitu ya menggunakan alat screening nanti gitu ya, apakah dia ada masalah atau tidak. Jadi boleh dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Ya, mudah-mudahan menjawab. Dokter Ludi masih mute? Sorry. Ya, dok kembali lagi ke speech delay. Tadi ada pertanyaan dari Owi. Di tempat saya sering ada orang tua yang khawatir anaknya telat bicara. Kapan kita benar-benar mulai curiga tanda bahaya keterlambatan bicara? Kapan cukup dengan stimulasi saja atau kapan harus segera dirujuk? Ya, jadi untuk tiap tahapan perkembangan atau tiap tahapan usia itu memang ada kalau saya tadi ada red flags-nya, ya. Ada tahapan yang harusnya dia eh, apa namanya achieve gitu ya, apa ya achieve tuh meraih gitu ya. Misalnya tadi kan kalau misalnya kuing kan harusnya 3-4 bulan harus ada, 6 bulan nggak ada Hmm. kuing, jangan tunggu. Jangan-jangan, mohon maaf ya, jangan-jangan ada gangguan pendengaran nggak? Gitu, ya. Kemudian babbling kan tadi 6, 7, 8 bulan harusnya ada. 10 bulan nggak ada, jangan tunggu. Babblingnya bisa apa enggak tuh? Ya. Kemudian tadi satu kata di usia 1 tahun. Ini udah sampai 2 tahun nih belum ada satu kata pun. Nah, itu harus segera uh, dilihat. Atau tadi dia dipanggil nengok nggak? Dia disuruh mengerti tidak? Nah itu kan ada tahapannya. Atau misalnya bisa nggak dia mengungkapkan kalau ingin digendong, minta digendong gitu ya. Atau ingin sesuatu menunjuk ya, bukan menarik tangan kita, kemudian mengarahkan tangan kita. Itu beda lagi. Ya. Apakah dia bisa mengekspresikan keinginannya, at least misalnya dengan body language dia.
gitu. Jadi kalau yang disebut bicara itu hanya perkembangan bahasa ekspresif, ngomongnya, bicaranya. Kalau bahasa sebenarnya ada dua, bahasa reseptif, bahasa pengertian, dan bahasa ekspresif tadi. Dan dua-duanya ini harus dinilai sebenarnya. Jadi kalau yang murni hanya keterlambatan bicaranya saja, jadi dia mengerti tuh. Perintah mengerti, dipanggil nengok, disuruh ini sana bisa body language dia bisa berjalan, tetapi dia tidak bisa bicaranya saja. Nah, sebaiknya semuanya ini harus dinilai. Jadi bukan hanya bahasa ekspresifnya saja. Dan tadi sesuai dengan alat screening tadi aja bisa menggunakan KPSP tadi ya, di tahapan usia mana dia keterlambatannya. Ya, karena kita takutnya juga begini, Dokter Ludi. Dia dianggap nggak apa-apa kok. Oh, karena anak laki-laki biasanya memang lebih sering terlambat. Tapi hati-hati, anak laki-laki lebih banyak yang autism juga, 3 sampai 4 anak laki-laki banding 1 anak perempuan. Jadi jangan anggap bahwa ini hanya murni keterlambatan bahasa saja tanpa melihat yang lainnya juga. Jadi sebaiknya kalau memang apalagi kalau agak jauh, sebaiknya ke tenaga kesehatan dan dipastikan apakah ini hanya murni keterlambatan bahasa dan bahasa yang mana nih, reseptif atau ekspresif saja nih gitu ya. Kalau ekspresif relatif lebih cepat dia akan catch up. Kalau bahasa reseptifnya ketinggalan juga, dia akan butuh lebih lama, harus butuh intervensi juga biasanya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Semoga menjawab. Jadi tadi kapan kita harus screening? Yang penting screening dilakukan screeningnya dan kalau memang ada tanda-tandanya, ya itu yang harus dianalisis ya dok ya. Oke, selanjutnya kembali lagi tadi ke gangguan tidur, mungkin di highlight lagi dok, karena ini pertanyaannya mirip. Mengatasi anak tantrum dengan nangis yang lama dan gangguan tidur pada anak 42 bulan. 42 bulan itu artinya 3,5 tahun ya? 3,5 tahun ya, tadi 3,5 tahun tuh harusnya memang sudah, mungkin kadang-kadang gini Dokter Ludi, anak-anak 3 tahun ke atas Mhm, tuh masih banyak yang tidur siangnya lama, padahal tidak perlu lagi. mhm. Di atas 3 tahun cukup, eh, tidak, sebenarnya tidak perlu tidur siang, kita bisa gunakan untuk kegiatan lain. Sehingga jam 8 malam itu sudah bisa mulai yang tadi, yang sleep hygiene tadi. Sehingga nanti pas malam tidur itu dia udah nggak tidur, nggak bangun gitu, nggak bangun sampai pagi hari. Itu sebaiknya seperti itu kalau untuk di atas 3 tahun. Ya. Nah, tadi yang ada beberapa jenis gangguan tidur memang harus dilihat dulu apakah dia butuh waktu yang lama untuk tertidur. Kalau misalnya butuh waktu yang lama untuk tidur, dilihat lagi ada pengganggunya nggak, ada gadget nggak, ada screen time nggak, ada lampunya nyala terus, atau di luar ramai banget, atau bapaknya belum pulang-pulang, dia pengen ketemu dulu papanya gitu. Itu mesti diatur memang satu persatu nanti. Atau dia yang masih bangun malam, nah itu yang bangun malam itu yang perlu dilatih juga ya. Kalau untuk minum susu harusnya udah nggak ada lagi minum susu di malam hari. Ya. Sleep hygiene itu ya dok ya? Sleep hygiene itu perlu sekali tadi. Ya. Jadi kalau anak-anak tuh sebenarnya kapan paling malam dia boleh tidur? Sebenarnya jam 8 malam itu udah mulai sleep hygiene. Kita harapkan Hmm, sekitar jam 9-an, ya udahlah jam 10 lah ya, itu udah tertidur lah. Memang optimal ada ya. anak-anak yang butuh waktu lebih lama, kadang-kadang ada yang butuh waktu lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya jam 8 udah masuk kamar, harusnya sih dia kalau dilatih terus, dia akan mulai terlatih untuk begitu lampu dimatikan, kemudian tidak ada ini, mungkin uh, ibunya biasanya nyanyiin lagu, mungkin kemarin satu album, ini satu lagu udah tidur gitu ya. Jadi mungkin tergantung pada ininya juga ya, kesiapan anaknya. Kebiasaan juga ya dok ya. Ya, kebiasaan. Yang nemenin ikut tidur duluan bisa. Atau mamanya ikut tidur aja dia tertidur, betul. Soalnya nggak ada yang bisa digangguin lagi. Mamanya udah tidur ya terpaksa dia tidur. Kadang-kadang gitu sih ya. Oke. Dok, pertanyaan dari Kari Roh Yuliati terkait anak autis atau ADHD, apakah ada makanan atau minuman yang harus dihindari karena di sekolah sebulan ada 2 kali makan sehat bagi anak? Ya, Masih dok. jadi ini memang kontroversi ya untuk ADHD dan autism.
Sebenarnya yang paling penting yang terlalu manis ya, yang manis-manis memang sebaiknya dihindari, dikurangi lah ya. Jadi yang terlalu banyak, yang sifatnya manis itu terlalu banyak karbohidratnya juga, kita butuh protein kan yang sebaiknya. Tetapi, sebenarnya kalau penelitian di guru besar kami, Prof. Yoni itu tidak ada kaitan sih gitu ya antara, asupan makanan ini dengan, derajat, autism gitu ya, misalnya yang sudah diteliti oleh, salah satu guru besar kami di FKUI. Namun kadang-kadang saya gini deh, kalau misalnya, "Ibu curiganya yang mana?" Gitu, saya kadang-kadang kan mamanya, "Ah, masih masih ini." "Ibu curiganya yang mana?" Kalau misalnya curiga makanan tertentu, coba stop 2 minggu. Jangan makan itu dan derivatnya ya, misalnya gini, "Oh, dia kayaknya saya curiganya gara-gara susu, Dok." Oke, susunya stop. Makanan yang mengandung susu juga stop. Lihat 2 minggu, ada perubahan tidak? Kalau tidak, kasih lagi dong. Sayang kan? Anak ini butuh makan untuk tumbuh dan berkembang. Dia butuh protein, butuh asam lemak, butuh karbohidrat untuk tumbuh dan berkembang, juga mikronutrien, ya. Nah, ini kadang-kadang, mmm, yang sering saya dapatkan kadang-kadang nggak boleh makan ini, anaknya mau makan apa? Nggak boleh telur, nggak boleh daging, nggak boleh, eee, roti, nggak boleh gandum, nggak boleh nasi kebanyakan, nggak boleh jadi makannya apa? Saya juga bingung gitu. Makanya kadang-kadang akhirnya anaknya datang dengan, gizi kurang atau bahkan sudah stunted, stunting bahkan sudah pernah ada kasus saya seperti itu. Jadi, sebaiknya dilihat dulu ya, kalau dari hasil penelitian memang masih banyak kontroversi dan hasil penelitian Prof. Yoni juga menunjukkan tidak ada hubungannya. Kalau mamanya bingung, yang tadi saya kadang-kadang udah stop, mamanya mau stop yang mana dulu, satu-satu stopnya. Jadi kita yakin ini penyebabnya misalnya gitu ya, baru nanti, diberikan lagi. Kalau misalnya nggak ada, ternyata gejalanya sama aja, ya kasih aja, kasihan anaknya kan butuh tumbuh, butuh berkembang, ya. Ya, betul sekali, Dok. Ada pesan-pesan untuk mencegah stunting juga gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan tambahan, Dok, dari Dokter Dinda, karena masih bingung melihat kalau di paper-paper itu kuesioner MCAT itu digunakan maksimum 30 bulan atau 2,5 tahun. Kalau untuk 3 sampai 6 tahun bagaimana, Dokter? Ya. Apakah ada yang lain selain MCAT gitu? Sebenarnya kita banyak, alat lain ya, seperti kita ada CARS ya, untuk mendeteksi untuk ke arah autism ya. Kemudian kita juga menggunakan, DSM-5 ya. Tapi memang yang sudah tersedia secara nasional sampai ke fase 1 memang MCAT. Jadi nggak apa-apa kalau memang mau. Alat screening lain cukup banyak, ada ADOS, ada CARS, ada, apa tadi, DSM-5 tentunya untuk diagnostik gitu ya. Bahkan biasanya juga untuk penegakan diagnosis itu nggak cuma kuesionernya ya, tetapi hasil observasi kita ya, karena kan kita melihat langsung, kita observasi apakah ada semua yang, tanda-tanda dan gejala, autism yang ada gitu, itu perlu waktu juga. Tetapi kalau misalnya memang dibutuhkan, yang memang tersedia saat ini MCAT, nggak apa-apa, gunakan saja karena sebenarnya gejalanya mirip-mirip sih. Pertanyaannya berulang itu juga ya. Kalau di CARS itu memang ada poinnya ya. Ada nilainya yang dinilai gitu ya. Dia masuknya yang 1, 2, kemudian nanti dilihat lagi ya apakah dia masuk ke autism yang mana, yang mild atau yang moderate atau yang severe gitu ya. Atau juga DSM-5 ya, juga DSM-5 juga malah itu lebih ke diagnostik. Boleh menggunakan yang mana saja untuk awal. Dok, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Dea, sekaligus highlight juga, Dok, kalau hasil KPSP meragukan, lalu distimulasi belum tercapai juga, itu bagaimana, Dok? Ya. Jadi memang kalau untuk hasil KPSP itu pertanyaan kan 9 sampai 10 ya, Dok ya. Nah, kalau hasilnya 9 atau 10 itu normal, nggak apa-apa, sesuai dengan usia perkembangan. Kalau 7 sampai 8 itu namanya meragukan. Kita nggak tahu nih, apakah dia memang tidak bisa atau misalnya ya namanya juga anak,
lagi lapar diperiksa, tentunya cranky. Atau tadi malam tidurnya nggak bagus, akhirnya hasilnya nggak bagus ya. Nah, sehingga ada area-area tertentu yang disuruh atau kita harus ujikan, dia tidak mau. Tapi apakah memang betul dia tidak mau ataukah tidak bisa? Nah, makanya untuk area atau menurut ibunya dia di sana bisa, dia memang tidak bisa gitu. Kalau menurut ibunya tidak bisa. Jadi ada dua ya yang kita ujikan atau yang menurut ibunya tidak bisa. Maka kita bisa meminta orang tuanya untuk melakukan stimulasi untuk area tertentu tersebut, kemudian kembali dinilai ya sekitar 2 minggu. Nanti apabila hasilnya 7, 8 lagi, berarti kan meragukan lagi ya. Kalau meragukan lagi, nah sebaiknya segera rujuk saja. Kecuali kalau memang hasilnya di bawah 6 ke bawah ya itu udah harus rujuk ya. Tapi kalau hasilnya meragukan lagi, ternyata gitu ya, sebaiknya juga segera dirujuk. Nanti kita akan menggunakan alat yang lain selain AKPSP. Dan menjawab ya. Oke, sepertinya semua pertanyaan siang hari ini sudah dijawab dengan baik oleh Dr. Berni. Panitia udah nggak ada lagi kan ya pertanyaan? Diharapkan seluruh peserta juga mengisi link absensi untuk sertifikat. Mungkin sebelum saya akhiri dan kembalikan ke panitia, eh, ada pesan sponsor sedikit dok dari saya sebelum ke Dokter Berni lagi. Untuk ini kan karena perkembangan ya dok. Karena saya hemato-onko, saya sering dapat pasien yang telat perkembangan, itu jadi masalah saya juga. Jadi eh, minta tolong teman-teman semua di sini kalau memang ada masalah perkembangan dan sudah distimulasi, yang penting early detection ya dok, early screening, early detection, early referral dan early treatment gitu. Karena saya di onkologi, jadi saya banyak banget ketemu pasien brain tumor karena masalah ini gitu dok. Oh ya, ya. Mungkin selanjutnya dari Dokter Berni, pesan-pesan terakhir dok. Makasih dok. Nah, terima kasih Dr. Ludi. Terima kasih tadi untuk para peserta atas pertanyaannya. Jadi yang perlu diingat bahwa memang untuk perkembangan ini kita yang penting tadi ya, karena untuk perkembangan otak itu terjadi di awal kehidupan sangat pesat. Jadi jangan menunda untuk tadi early detection menggunakan alat screening yang sudah tervalidasi, ya bisa pakai buku KIA, bisa pakai KPSP. Kemudian early diagnosis, tadi kata dokter Ludi, kalau memang perlu ya harus di reverse segera supaya didiagnosis secara tepat. Kemudian early intervention, kita tidak bisa menunda karena pertumbuhan dan perkembangan itu terus berjalan. Jadi kalau kita tunda-tunda nanti bermasalah dan hasilnya nanti berefek jangka panjang. Itu saja, mudah-mudahan dapat diterima. Makasih Dr. Ludi. Terima kasih banyak Dokter Berni atas sharingnya siang hari ini, sangat bermanfaat untuk kita sebagai klinisi maupun mungkin ada yang lain lagi yang pesertanya di sini. Alhamdulillah jumlah peserta hampir 150 siang hari ini. Jadi insya Allah materinya yang dibawakan menjadi bersyah Dokter Berni dan bermanfaat buat semuanya dan bisa diaplikasikan untuk masyarakat kita dan terutama untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih banyak Dokter Berni, terima kasih para peserta. Izin saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dr. Ludi semuanya. Assalamualaikum. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Berni Hendiardi Medise, spesialis anak konsultan MPH, yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak konsultan, atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada acara hari ini. Baik, sebelum menutup acara, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta terkait pembelajaran di pelatihan sehat. Yang pertama, mulai belajar dapat diklik pada hari ini sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, progres kelas di pelatihan sehat harus 100% dan dinyatakan lulus agar SKP dan sertifikat dapat diterima oleh peserta. Pastikan sudah mengisi sampai rating dan ulasan pada kelas pelatihan sehat. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti webinar Zoom ini
Apabila tidak mengikuti, maka sertifikat dan SKP akan dibatalkan. Baik, dengan berakhirnya sesi hari ini, artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Alfiah Herunisa, selaku MC acara hari ini, mewakili segenap panitia CME yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, dan juga moderator, dan juga seluruh partisipan yang sudah aktif dalam mengikuti acara hari ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di acara webinar CME berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Maksudnya kelak akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati.